Nah, kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kita lanjutkan dengan tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Nah, apa saja tanda-tanda besar datangnya kiamat kubro atau kiamat yang sesungguhnya? Yang pertama adalah menjelang hari kiamat, Allah menurunkan kabut tipis sehingga seluruh umat muslim mati. Ya, ada kabut tipis ya, kabut seperti kalau pagi-pagi musim dingin itu kan ada kabut. Nah, nanti menjelang hari kiamat itu Allah akan menurunkan kabut tipis. Yang dengan kabut itu orang muslim kemudian menjadi meninggal semuanya, mati semua. Sementara orang-orang kafir masih hidup. Kemudian yang kedua, menjelang hari kiamat nanti akan muncul Dajjal. Nah, dia ini mengaku sebagai Tuhan. Salah satu cirinya Dajjal itu adalah sebelah matanya buta. Dan di keningnya ya, di keningnya sini ada tulisan kafir. Nah, Dajjal ini nanti akan mengaku dirinya sebagai Tuhan dan banyak orang yang percaya. Nah, itu ya. Tanda-tandanya apa Dajjal ini? Matanya buta sebelah dan di keningnya ada tulisan kafir. Kemudian yang ketiga, turunnya Imam Mahdi. Ya. Tugasnya Imam Mahdi adalah memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Nah, pada saat Dajjal turun itu, ya, umat Islam itu terpuruk keadaannya, lemah, ya, kalah, tidak berdaya. Ya. Nah, kemudian turun Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan umat Islam menjadi kuat lagi. Kemudian tanda yang keempat, turunnya Nabi Isa ke bumi. Jadi Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup, tapi tidak di bumi. Ya, jadi Nabi Isa itu dulu diangkat Allah ke langit, tidak mati Nabi Isa itu. Ya, yang dimatikan itu adalah orang yang menyerupai Nabi Isa. Jadi kan Nabi Isa itu dulu mau dihukum sama kerajaan Romawi, ya kan? Dihukum. Nah, ternyata Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit dan orang yang berkhianat kepada Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa yang kemudian berkhianat, itu wajahnya dibuat mirip dengan Nabi Isa. Akhirnya orang itu yang dibunuh, disalib sama kerajaan, sama raja Romawi. Ya, jadi Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Nah, nanti ketika hari kiamat, menjelang hari kiamat itu Nabi Isa akan turun ke bumi. Nabi Isa akan menegakkan syariat Nabi Muhammad dan beliau akan mematahkan semua salib yang ada di dunia. Ya, Nabi Isa akan menegakkan syariat Islam dan beliau juga yang akan mengalahkan Dajjal. Nah, jadi kalau ditanya siapa nabi terakhir, kan Nabi Isa nanti akan muncul. Ya, tetap nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad, bukan Nabi Isa, ya. Karena Nabi Isa itu nanti akan menegakkan syariat Nabi Muhammad. Nah, kan di hari akhir nanti umat Islam itu sudah rusak. Ya, sudah banyak yang bermaksiat, banyak kejahatan, sudah jauh sekali dari agama Islam, ya. Nah, nanti Nabi Isa akan turun dan menegakkan kembali syariat Nabi Muhammad. Dan beliau juga yang akan mengalahkan Dajjal. Tanda yang kelima, akan keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini mereka itu membuat kerusakan di bumi. Ya. Nah, apabila mereka ini berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Dzulkarnain bersama dengan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Nah, jadi pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Dzulkarnain, ya. Dzulkarnain ini membangun benteng, membangun tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga. Nah, ketika hari kiamat nanti ada Ya'juj Ma'juj, ya. Wallahu a'lam Ya'juj Ma'juj itu makhluk seperti apa, Ustazah nggak tahu. Tapi Ya'juj Ma'juj
ya, ini nanti akan membuat kerusakan di muka bumi dan mereka akan menghancurkan benteng yang dibuat oleh Dzulkarnain tadi itu. Kemudian tanda yang keenam, munculnya dabbah. Ya, dabbah itu artinya sejenis hewan melata, ya. Hewan melata itu seperti ular, seperti buaya, terus apalagi ya, komodo, pokoknya hewan yang nggak punya kaki itu ya, yang jalannya pakai perut, itu namanya hewan melata. Nah, nanti menjelang hari kiamat itu akan muncul hewan ini, ya, namanya dabbah. Nah, hewan ini bisa berbicara dengan manusia. Nah, pokoknya udah kacau sekali keadaan pada waktu menjelang hari kiamat itu ya. Naudzubillah, jangan sampai kita ketemu sama hari kiamat. Jangan sampai kita ya ketemu sama hari kiamat, karena kondisi pada saat itu sudah kacau sekali. Kemudian tanda yang ketujuh, matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Nah, ya, kalau sekarang matahari terbit dari mana? Dari timur kan? Matahari itu kalau pagi kan keluarnya dari timur, kalau maghrib matahari terbenam di barat. Nanti ketika menjelang hari kiamat itu terbalik. Matahari itu munculnya dari arah barat dan terbenam di arah timur. Pada hari itu pintu taubat sudah tertutup. Ya, sudah tidak diterima lagi orang yang bertaubat. Kemudian tanda yang ke-8, terjadi gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam, dan mereka mati di sana sebelum terompet kiamat ditiup. Nah, jadi nanti menjelang hari kiamat itu akan ada api besar muncul dari Yaman, ya. Entah itu kebakaran, entah itu apa, bentuknya seperti apa kita nggak tahu, tapi yang jelas api itu munculnya dari negara Yaman, dan orang akan mengungsi besar-besaran, ya, meninggalkan Yaman dan berbondong-bondong menuju ke arah Syam. Syam itu ya negara Palestina, negara Lebanon dan sekitarnya itu adalah negeri Syam, Mesir dan sebagainya itu ya. Mereka berbondong-bondong mengungsi ke arah Syam dan mereka akan mati di sana sebelum terompet kiamat ditiup. Nah, itu adalah tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Oke, cukup dulu sampai di sini pelajaran kita. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti hari Kamis ya.